Halo guys, selamat sore. Welcome to podcast rubrik opini oleh Jaknas. Perkenalkan, aku Serina Brenda sebagai staf Kementerian Kebijakan Nasional BPM Udayana di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast. Nah, pada episode kali ini akan sedikit berbeda nih guys dengan podcast yang lainnya, karena kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Menuju Merdeka 100% oleh Tan Malaka. Spesial banget kan nih guys dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan nih. Nah, kenapa kita memilih bedah buku juga untuk merangsang semangat literasi nih, juga sebagai referensi. Kemudian, kenapa kita memilih buku ini? Ialah tiada yang lain untuk memaknai semangat perjuangan pergerakan seorang pemuda pada masa Orde Lama dalam melawan tirani. Tapi aku nggak sendirian nih. Sekarang aku ditemenin sama narasumber yang kece banget. Yuk kita langsung kenalan aja. Hai Zidni. Halo, nama saya Zidni. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya dan pembahasan kita di sini juga cukup menarik ya. Mungkin dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan kita di sini menyajikan sebuah bedah buku yang cukup unik dan ikonik gitu tentang Menuju Merdeka 100% karyanya Tan Malaka. Tuh guys, udah dapat langsung nih pembukaan dari Zidni sendiri. Sekarang mau nanya nih, gimana sih kabarnya sekarang Zidni saat pandemi? Sehat-sehat aja apa gimana? Sejauh ini alhamdulillah sehat, tapi memang ada beberapa kendala seperti jadi susah akses keluar masuk untuk pulang kampung dan lain-lainnya. Dan juga dari akses ekonomi yang juga cukup terbatas di sini. Dan ya kondisi ekonomi intinya lagi nggak stabil lah di kantong mahasiswa apalagi gitu. Ya, kayak kita semua kesusahan deh pas pandemi kayak gini. Oh ya guys, aku mesti tahu nih sebenarnya Zidni lumayan terkenal loh di lingkungan Universitas Udayana. Kelihayannya dia dalam baca puisi. Terus selain itu juga guys, Zidni ini sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 3 Bidang Aspirasi dan Advokasi DPM PM Unut loh. Tapi sekarang dalam keadaan nonaktif. Terus dulu juga pernah menjabat sebagai Ketua DPM Fakultas Kelautan dan Perikanan. Wow, keren banget nggak sih guys? Oh ya, aku mesti tahu lagi satu nih buat Zidni, kita podcastnya santai aja ya, nggak usah takut. Mungkin nanti siapa tahu tukang bakso lewat gitu. Oke, yuk kita langsung aja bedah bukunya Tan Malaka ini. Oke, sebelum itu untuk pembukaan nih, alangkah baiknya kita mengenal lebih dalam sosok penulis di balik buku tersebut. Siapa sih yang nggak tahu Tan Malaka gitu kan? Tan Malaka kan idola mahasiswa dari tahun ke tahun gitu. Dimana dia terkenal sangat inspirasional dan sangat gigih dalam memperjuangkan merdeka yang sesungguhnya gitu. Nah, kalau bagi Zidni sendiri nih, untuk memandang sosok beliau itu gimana sih? Gitu. Oke, mungkin membahas soal Tan Malaka ya, ini bukan suatu hal yang asing lagi di telinga mahasiswa, apalagi kalangan-kalangan di anak-anak pergerakan. Ini adalah salah satu tokoh yang sangat inspiratif juga, yang menurut saya bisa menjadi tolak ukur ataupun pokok pikiran dari mana kita harus bergerak dan mana yang harus kita perjuangkan. Nah, untuk Tan Malaka ini mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, yang saya ingin katakan di sini mungkin apa yang akan nanti saya katakan, sekali lagi teman-teman saya nyatakan ini adalah bukan kebenaran yang absolut gitu. Jadi kalau teman-teman memang setuju dan tidak setuju, itu terserah teman-teman aja. Dan mungkin kan kita di sini sedikit sharing apa sih isi buku yang dari kita bahas ini gitu. Jadi apakah teman-teman kontra atau pro ya itu balik lagi tergantung dari teman-teman. Tapi memang buku ini menurut saya sangat inspiratif sekali, apalagi untuk di kalangan mahasiswa. Jadi kalau seandainya teman-teman merasa tidak setuju, itu juga hak teman-teman. Tapi yang ingin saya bahas di sini mungkin bisa kita langsung masuk aja ke pengenalan soal Tan Malaka. Mungkin kita bahas dari awal banget ya. Jadi Tan Malaka ini memang dilahirkan pada tanggal 2 Juni tahun 1897, di mana dilahirkannya ini bertepatan di daerah
di daerah Sumatera Barat, yaitu di eh, di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Nah, Tan Malaka ini sebenarnya nama aslinya bukan Tan Malaka. Pada saat lahir dia diberi nama yang bernama itu Ibrahim. Nah, jadi Ibrahim kecil ini pada saat itu memang dia sudah memiliki jiwa pemberontak sejak dini gitu. Pada saat Tan Malaka memiliki jiwa pemberontakan itu bisa dilihat dari Tan Malaka kecil, dia waktu itu masih berusia remaja, kurang lebih masih berusia 16 tahun, yang memang di mana Tan Malaka ini pada saat sebelum beliau berangkat ke Belanda untuk melanjutkan sekolah keguruannya, dia sempat dikasih amanat oleh orang tuanya. Yang pertama itu diamanatkan untuk bersedia diberikan gelar datu dan juga bersedia untuk dijodohkan. Tetapi karena memang Tan Malaka ini tidak suka dijodohkan dan tidak suka diberi gelar datu, akhirnya Tan Malaka menolak akan hal itu. Tapi setelah mungkin ada negosiasi antara Tan Malaka dengan orang tua, akhirnya keputusannya hanya boleh memilih salah satu aja. Akhirnya di sana Tan Malaka bersedia memilih gelar datu. Nah, lanjut. Untuk Tan Malaka ini sebenarnya beliau terlahir dari darah bangsawan, tapi secara ekonomis mungkin tidak terlalu tidak terlalu bisa dibilang tidak terlalu mampu gitu, tapi memang memiliki keturunan darah biru. Nah, pada saat usia 16 tahun setelah dia menempuh di sekolah Hindia Belanda, dia direkomendasikan oleh gurunya yang bernama Horensma untuk melanjutkan sekolah di negeri Belanda. Karena beliau, Horensma ini melihat potensi Tan Malaka yang memang cukup jenius dan juga sangat semangat untuk belajar. Dan memang cara pemikirannya dari anak-anak yang lain, dia sudah terlihat berbeda sejak masih dalam sekolah yang belum terlalu tinggi. Jadi pemikiran dia ini memang sudah terbentuk dari kecil sebenarnya. Dia memilih jalan pemikiran yang berbeda. Nah, lanjut pada saat usia 16 tahun itu dia berangkat ke Belanda untuk melanjutkan ke sekolah. Nah, disinilah yang menjadi titik awal Tan Malaka berkenalan dengan yang namanya politik dan juga sosialisme. Mungkin itu aja dulu sedikit pengenalan dari Tan Malaka. Wah, keren juga ya hidup seorang Tan Malaka gitu dia. Dia memang berawal dilahirkan sebagai seorang aristokrat. Dan dia menerimakan hal itu, tapi dia akhirnya juga mau membuka diri gitu ya, berkuliah di luar negeri dan mau melebur dengan politik gitu. Oke, kita beralih ke judulnya nih. Menurut Zidni, apa sih makna yang terkandung di dalam arti merdeka 100% ini gitu? Oke, arti yang terkandung di dalam merdeka 100% yang pertama yang harus kita definisikan terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan merdeka sebelum menuju ke 100%? Nah, kalau yang saya baca di dalam buku ini, merdeka itu kan bisa ditafsirkan dalam banyak hal ya, mulai dari kebebasan dan lain-lain. Tapi memang di buku ini ada salah satu subbab yang memang membahas secara singkat ataupun secara menyeluruh tentang merdeka itu sendiri. Jadi kalau yang saya bisa elaborasi dari buku ini sebenarnya ada beberapa hal yang menarik, tapi sayangnya di buku ini tidak disebutkan secara langsung sebenarnya apa sih itu arti merdeka, tapi memang ada beberapa selintingan-selintingan untuk merangsang otak kita supaya kita ini mau berpikir gitu. Jadi tidak langsung disebutkan apa sih arti merdeka. Nah, mungkin kalau sedikit boleh cerita, di buku ini itu diibaratkannya oleh sebuah burung. Jadi seperti obrolan pembicaraan antar teman menyebutkan sebenarnya apa sih arti merdeka itu. Nah, ada salah satu yang menyebutkan di sana, menyebutnya itu seperti seorang burung yang bisa terbang kemana aja tanpa adanya halangan dan lain-lain. Bisa terbang bebas, bisa nyanyi sukaria, selalu gembira dan lain-lain. Tapi ada salah satu lagi yang menyeletuk, kebahagiaan itu tidak selalu menambahkan rasa aman. Karena pada saat burung terbang pun kita tidak tahu kondisi fisik dan juga kondisi internal di dalam burung itu sendiri. Apakah memang situasi senang itu membuat dia bisa bebas ataupun bagaimana? Siapa tahu di dalam kesenangan itu ada seekor burung elang ataupun ada seekor ular yang akan nanti untuk menjadi santapan. Apakah itu yang bakal disebutkan merdeka? Nah, lalu berikutnya itu ketika sudah disebutkan seperti itu, ada benarnya sih ketika merdeka kita bebas, tapi ada sesuatu yang sedang mengancam gitu. Nah, lalu apa sih definisi merdeka yang lebih lanjutnya gitu? Nah, definisi merdeka yang lebih lanjutnya sebenarnya di sini diibaratkan oleh Tan Malaka itu seperti sebuah kerajaan ya. Di mana ada yang namanya kerajaan absolut
monarki dan juga ada yang namanya konstitusional monarki. Absolut monarki itu kan suara tertinggi atau keputusan tertinggi itu ada di tangan raja mungkin. Nah, jadi kalau seandainya ada raja yang memang cukup wibawa, memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, tidak memihak manapun, yang intinya kalau memang dia salah, ya sudah berarti salah, tidak usah dibenarkan. Nah, di sana itu dalam pikiran kita bahwa memang bagus ada raja yang seperti itu, tapi bagaimana tidak ada raja yang seperti itu gitu kan. Nah, jadi yang menjadi permasalahan di sini setiap raja kan akan berganti regenerasi dan tidak semua tipikal raja itu adalah tipe yang sama, pasti berbeda. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan konstitusional monarki. Nah, konstitusional monarki di sini memang jabatan tertinggi itu memang ada di raja, tapi memang ada sebuah tambahan yang dimana putusannya itu bisa dilakukan secara legalitas gitu. Misal kita ambil contoh seperti undang-undang ya kalau sekarang. Nah, di sanalah yang memang terisi bagaimana cara mengatur tentang kebebasan itu sendiri, kebebasan yang ada batasannya. Nah, jadi kalau memang bisa kita elaborasi dari sana, sebenarnya arti merdeka itu, memang merdeka itu adalah bebas tanpa adanya halangan. Tapi memang kita harus memikirkan hak orang lain juga. Jangan sampai kita mengganggu rasa merdeka orang lain, sedangkan kita sudah merdeka, tapi orang lain belum tentu bisa merdeka, karena kita sendiri pun masih berbuat jahat kepada orang. Jadi, itulah mungkin arti merdeka yang dimaksud oleh Tan Malaka. Iya, seperti yang Zidni paparkan tadi. Makna yang terkandung dalam arti merdeka itu mungkin tidak langsung ditampilkan, tapi harus kita cari sendiri secara intrinsik gitu ya, mengenai gimana jika ada suatu sistem yang salah, jangan dibiarkan salah, kita koreksi. Dan kemudian mengenai kemerdekaan itu sendiri, jangan sampai kita merenggut merdekanya orang lain gitu ya kan. Oke. Kemudian kalau kita membahas landasan berpikir, apa yang menjadi landasan berpikir Tan pada saat itu dikala memperjuangkan kemerdekaan 100% itu sih menurut Zidni gitu? Oke, ini sebenarnya topik yang cukup menarik ya, soal landasan berpikir Tan. Memang seperti yang udah saya bilang tadi, landasan berpikir Tan ini memang berbeda dari yang lainnya gitu. Nah, tapi di sini saya ingatkan lagi kepada teman-teman, jangan alergi dengan nama seorang Tan Malaka. Memang masih banyak yang menganggap Tan Malaka ini kiri, orang jahat, dan lain-lain. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana cara Tan Malaka bisa ikut dalam berpartisipasi merebut kemerdekaan. Nah, untuk landasan berpikir Tan sendiri itu didapatkan ketika dia bersekolah di Belanda, yang menjadi landasannya. Nah, pada saat dia menjalankan pendidikan di Belanda, dia di sana melihat jurang ketimpangan kesenjangan perekonomian itu sangatlah terlihat jelas gitu di sana, dan kondisi di sana pun yang dianggap Tan Malaka sama dengan keadaan yang ada di tanah airnya. Nah, makanya di sana landasan berpikir Tan Malaka, dia ingin membela orang kecil gitu. Makanya dia terjunlah ke dunia politik dan juga sering membaca buku-buku ideologi dan lain-lain. Mungkin bisa dibilang bukunya agak kekiri-kirian ya, tapi ya itu balik lagi landasan berpikir Tan Malaka memilih ideologinya sendiri untuk jalan perjuangan. Jadi yang ingin saya maksudkan di sini sebenarnya kita setiap individu itu berhak memilih ideologi kita apa. Jadi yang harus kita pikirkan sebenarnya ideologi itu cukup ada di dalam pikiran dan juga tindakan kita. Jadi tidak usah terlalu alergi gitu dengan yang namanya sebuah ideologi, apalagi berpandangan yang cukup berbeda. Tidak boleh saling sentimen lah. Jadi kan kalau menurutku landasan berpikir itu kan memang penting. Nah, itu yang menjadi landasan berpikir Tan Malaka dari awal. Nah, lalu kemudian diterapkannya landasan berpikir itu setelah 6 tahun menempuh pendidikan di Belanda, dia pulang ke tanah air, dan dia itu salah satu orang yang pernah masuk ke dalam Serikat Islam pada tahun 1921 kalau tidak salah. Dia masuk ke Serikat Islam itu pimpinannya Cokroaminoto. Nah, di sanalah dia tuangkan gagasan dia tentang sekolah kerakyatan, di mana sekolah kerakyatan ini memang narasi yang dia bawa supaya tidak ada ketimpangan sosial lagi di kalangan masyarakat yang ada di tanah air. Dan setelah setahun di Serikat Islam, beliau ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda lagi. Nah, mungkin itu sedikit cerita tentang landasan berpikir seorang Tan ya. Ya, bisa kita tangkap ya gimana kondisi sosial politik Indonesia pada saat itu yang sangat-sangat alergi terhadap ideologi komunisme. Padahal kalau kita balikkan kembali, ideologi kan hanya pemikiran dan kita berhak dan bebas untuk memilih ideologi yang pas bagi kita sendiri gitu.
Dan kebenaran mutlak itu juga sebenarnya nggak ada gitu. Apa yang ideal bagi kamu belum tentu ideal bagi aku gitu. Terus kalau kita sambungkan nih di era sekarang gitu, berangkat dari definisi yang udah dijabarkan Zidni tadi gitu, apakah sekarang kita masih terjajah? Dan jika iya, kenapa sih bangsa kita kok kelihatan nyaman ya akan hal itu? Kenapa kok nggak sadar ya gitu? Oke, berbicara persoalan penjajahan ini juga adalah salah satu semangat Tan Malaka untuk menolak yang namanya kolonialis dan imperialis pada saat tahunnya Tan Malaka berjuang. Nah, tapi kalau kita berbicara di kondisi konkret hari ini, yang namanya penjajahan itu memang sudah tidak ada, dan mungkin sejarah di jure dan de facto kita sudah diakui sebagai negara yang utuh gitu. Tapi balik lagi, sebuah negara itu kan hanya sebatas pengakuan. Tapi bagaimana tentang bangsanya? Apakah bangsanya ada yang menindas satu sama lain? Dan kita nggak tahu soal itu. Makanya yang tadi saya bilang, merdeka itu tidak hanya merdeka di dalam di dalam negaranya saja, tapi harus bisa merakar sampai bangsanya itu. Jadi persoalan penjajahan untuk saat ini sebenarnya sangat simpel. Kita itu sedang menjajah orang lain. Banyak orang lain yang dijajah, contohnya eksploitasi, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain. Itu kan salah satu bentuk penjajahan yang memang sudah terpampang nyata gitu di depan kita. Bagaimana kita tidak peduli dengan hak orang lain saja, itu sudah termasuk menjajah orang. Karena kita menginginkan keuntungan yang lebih gitu untuk diri kita. Nah, ini adalah semangat yang ditolak oleh Tan Malaka, di mana Tan Malaka ingin kemerdekaan itu bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya di kalangan borjuasi aja. Mungkin kemerdekaan juga bisa kita turunkan kepada kaum proletar yang dimaksud Tan Malaka di sini. Nah, itulah semangat dan juga kondisi konkret hari ini ya. Jadi Tan Malaka memang cukup menentang keras adanya kolonialisme dan juga imperialisme, karena memang hal itulah yang menjadi cikal bakal kerugian negara kita sendiri sebenarnya, karena akibat dari itu kesenjangan sosial semakin dalam, lalu juga ketimpangan ekonomi yang tidak merata dan lain-lain. Intinya sangat banyak sih efeknya dari apa yang disebutkan Tan Malaka. Apabila kita tidak merdeka 100%, ya penindasan itu masih tetap ada sampai sekarang. Tidak hanya penindasan dalam sisi agresi militer, penindasan bersenjata, tidak, tapi kita menindas hak orang lain aja itu sudah penjajahan sebenarnya. Iya. Seperti itu sih. Ya, mungkin secara tertulis yang sudah diakui bangsa lain, Indonesia itu memang sudah merdeka. Lawan kita sekarang memang sudah bukan penjajah kulit putih seperti dulu, tapi mungkin sekarang lebih ke penindasan antar golongan, mungkin golongan yang lebih berkuasa kepada golongan yang lebih kecil, di mana kesejahteraan itu belum dirasakan secara merata oleh orang Indonesia. Jadi sebenarnya merdeka, apakah masa kita merdeka atau tidak sekarang, ya seperti tadi itu yang dijelaskan oleh Zidni, teman-teman. Nah, tadi kita udah membahas makna merdeka menurut sudut pandangnya Tan Malaka. Nah, kalau menurut definisi Zidni sendiri nih, sebagai seorang yang sudah membaca buku dan pengagum semangat Tan gitu, merdeka menurut kamu itu gimana versi kamu? Oke, kalau menurutku ya, ini sekali lagi teman-teman, apa yang saya katakan di sini bukan kebenaran yang absolut gitu. Jadi di sini saya memiliki persepsi sendiri tentang arti merdeka. Kalau menurutku arti merdeka itu simple ya, di mana bebas dan juga kita memikirkan kebebasan orang lain. Jadi kita tidak boleh mengganggu ataupun membuat rugi orang lain. Nah, itu yang mungkin bisa dikatakan merdeka. Merdeka untuk diri sendiri dan juga merdeka untuk orang lain. Kita tidak saling ganggu, tidak saling merugikan. Dan mungkin kalau bisa harus win-win solution lah gitu. Harus sama-sama merasakan kesenangan gitu. Tidak boleh ada yang satu senang, tidak boleh ada yang satu merasa dirugikan. Nah, seperti itu sih kalau menurutku ya merdeka. Jadi ya implementasi diri kita untuk menggapai sebuah kemerdekaan itu sebenarnya bukan dengan cara memegang senjata lagi, tapi ya udah kita membuat merdeka, kita ingin merdeka ya kita merdekakan juga lagi orang lain gitu. Tidak hanya di diri kita, bagaimana kita memikirkan orang lain juga. Jadi nggak usah memikirkan diri kita sendiri. Kayak gitu sih kalau menurutku ya arti merdeka yang aku tangkap dari buku ini. Nah itu guys, definisi merdeka menurut Zidni yang sebenarnya Zidni udah bilang dari tadi, itu bukan jawaban konkret atau gimana, tapi kembali lagi ke diri sendiri. Kalau merdeka itu bagaimana tentang kita memikirkan orang lain juga, kayak gitu. Terus kalau aku inget nih ada salah satu cuplikan kalimat dalam bukunya, gini bunyinya. Tan Malaka termasuk yang non-kooperatif, jadi tak mau
berkolaborasi dengan Jepang, juga tidak mau berkolaborasi dengan Belanda. Jadi merdeka harus merdeka 100% dan menentukan kedaulatan sendiri serta tidak mau hasil pemberian dan sebagainya. Nah, apakah menurut Zidni hal ini tidak berbenturan dengan konsep sosial? Nah, mungkin sebelum kita berbicara ke konsep sosial, kita maknai dulu sih apa yang dimaksud merdeka 100% pada saat itu. Jadi kalau yang memang tertulis di buku ini, secara yang saya tangkap, merdeka 100% itu adalah kemerdekaan yang kita raih secara 100% jeripayah usaha kita sendiri. Tidak berbentuk hadiah dari bangsa lain ataupun sebagainya gitu. Jadi kenapa Tan Malaka menginisiasi merdeka 100% yang disebar luas melalui propaganda, poster, brosur, dan lain-lain, itu adalah narasi yang ingin dibawa oleh Tan Malaka bahwa kita sebagai bangsa tidak boleh menjadikan kemerdekaan itu sebagai hadiah, tapi memang kemerdekaan itu harus kita rebut dengan tangan kita sendiri. Makanya pada saat itu Tan Malaka sebenarnya menentang keras politik diplomasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan juga ke pihak Jepang maupun pihak Belanda. Karena ketika kita berdiplomasi, ketika kita merebut kemerdekaan secara berunding, kemerdekaan itu tidak bisa kita capai 100%, pasti ada win-win solution gitu. Entah kita menangnya cuma 50% kah atau gimana. Nah, yang dimaksud Tan Malaka ini sebenarnya efek ke depan. Efek ke depannya itu akan seperti ibarat kata kita bangsa yang besar memiliki sumber daya yang banyak, tidak pernah habis, itu menjadi sebuah mangsa untuk predator lain gitu. Jadi kita ibaratkan kalau seandainya kita tidak merdeka 100%, itu kita seperti sebuah rusa yang sedang dililit oleh ular. Nah, jadi di sana ketika memang merdeka tidak 100%, karena memang pasti ada pembagian keuntungan juga untuk pihak lawan, dan makanya Tan Malaka di sini menolak politik diplomasi yang dilakukan pada saat itu. Nah, itulah yang menjadi sebuah permasalahan di mana Tan Malaka memilih jalur merdeka 100% dengan cara revolusioner dibanding politik diplomasi. Nah, hal inilah yang menjadi mungkin dipandang oleh tokoh-tokoh lain adalah sudut pandang pemikiran yang berbahaya, karena mungkin tidak akan berbenturan dengan konsep sosial dan lain-lain, dan mungkin juga akan menambah pertumpahan darah dari anak-anak bangsa, pemuda, dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu yang ditakutkan, tapi memang maksud Tan Malaka di sini merdeka 100% yaitu supaya efek kedepannya tidak terlalu membuat rugi Indonesia. Makanya di sini mungkin kalau secara konsep sosial sebenarnya kalau menurutku tidak bertentangan, tapi memang kemerdekaan itu ya saya juga setuju bahwa merdeka itu memang harus 100%, nggak bisa 99%. Kalau 99% pasti ada intervensi 1%-nya lagi gitu. Makanya kalau kita seandainya sudah merdeka 100% ya kita bisa menentukan arah bangsa kita sendiri tanpa adanya intervensi dari bangsa lain. Kalau menurutku sih seperti itu. Ya, jadi kita bisa nangkep ya maksud Tan Malaka itu kenapa kemerdekaan nggak seharusnya dikasih oleh pihak lawan. Karena apa? Nantinya pihak lawan akan memanfaatkan hal tersebut, mungkin meminta sesuatu dari Indonesia lagi. Dan itu yang disebut oleh Tan Malaka, kemerdekaan tidak akan menyentuh angka 100% jika kemerdekaan tidak kita peroleh oleh usaha bangsa kita sendiri. Mungkin juga terkait dengan harga diri bangsa ya. Oke, kalau hal mengenai perjuangan Tan Malaka yang sebelumnya udah kita omongin tuh, kalau diterapkan di era globalisasi sekarang tuh menurut Zidni cocok nggak sih? Tepat nggak sih? Sebenarnya kalau kita sandingkan situasi pada saat itu dengan situasi sekarang mungkin cukup berbeda ya. Dimana kan kita tahu pada saat sebelum kemerdekaan itu kan kita dijajahnya oleh bangsa asing gitu. Mungkin itu sedikit lega karena kita melawan bangsa asing. Tapi situasi sekarang kita melawan bangsa sendiri gitu. Nah itu sih menurutku yang pilihannya cukup berat gitu. Ditambah lagi kan mungkin adanya situasi yang mungkin tidak menguntungkan untuk kita saat kita berjuang melawan bangsa kita sendiri, entah itu mungkin ada berbentuk intimidasi, ancaman, mungkin bisa dikucilkan oleh teman-teman kita, padahal kita memang ingin berjuang gitu. Nah itu sih menurutku kalau seandainya di situasi sekarang ya, mungkin kalau untuk cara kerja merebut kemerdekaan 100% Tan Malaka pada saat sebelum kemerdekaan dengan sekarang itu tidak bisa disamakan, tapi memang harus ada strategi-strategi baru sih untuk merebut kemerdekaan. Soalnya situasi pada saat ini dan situasi pada saat Tan Malaka berjuang memang situasinya sangat beda, di mana beda lawan lah gitu. Yang kita lawan kalau saat ini kan bangsa kita sendiri gitu. Kita kan juga
sayang lah sama Iya. mereka gitu, sama bangsa kita sendiri ya. Mungkin kalau situasi konkret sekarang gitu sih, kurang cocok aja sih untuk diterapkan. Tapi untuk semangat yang dibawa, saya sangat setuju. Memang semangat Tan Malaka ini harus terus dibawa dan harus memang ada penerusnya, di mana Tan Malaka memperjuangkan hak-hak anak bangsa yang memang pendidikannya kurang menguntungkan, ketimpangan sosial, memperjuangkan hak masyarakat yang tertindas. Nah, itu adalah semangat yang harus terus dibawa oleh para pemuda untuk saat ini. Tapi untuk metode cara gerak, itu mungkin kita bisa sedikit elaborasi dan bisa kita kembangkan lagi tergantung dengan situasi zaman. Kalau untuk zaman sekarang mungkin bisa dikembangkan lagi. Tapi kalau untuk semangat, ya saya sangat setuju kalau semangat itu harus tetap ada di kalangan pemuda dan juga di kalangan masyarakat untuk menindas yang namanya penjajahan dan juga penindasan untuk melawan itu. Oke, jadi semangat yang harus kita adopsi itu semangat membaranya ya. Tapi kalau soal strategi mungkin berbeda karena apa yang kita lawan sekarang dengan dulu itu berbeda jauh gitu ya. Mungkin konsep strateginya yang harus diubah, tapi semangatnya harus sama gitu. Oke. Pada saat itu juga Tan Malaka itu ditangkap dan penjarakan oleh pemerintah karena dinilai membahayakan persatuan dan perjuangan bangsa dengan konsepnya dia itu merdeka 100%-nya. Kalau menurut Zidni, apakah kamu setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu? Bukannya kebebasan berpendapat itu bebas dilakukan oleh masyarakat ya? Gitu. Oke, jadi sebenarnya poin ini ada beberapa bahasan di buku series Tan Malaka ya. Tidak hanya di buku Menuju 100%, tapi di buku Madilog tentang materialisme, dialektika dan logika juga itu disebutkan, malah dipisahkan dengan bab tersendiri untuk membuat pola pikir masyarakat sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya ingin diturunkan oleh Tan Malaka kepada kaum-kaum pemuda saat ini. Sebelum kita berbicara politik, sebelum kita berbicara ekonomi, sebelum kita berbicara tentang kesejahteraan, kita harus memegang salah satu teguh dulu. Memegang teguh salah satu semangatnya Tan Malaka, yaitu kemerdekaan dalam berpikir gitu. Nah, itu kan salah satu merdeka dalam berpikir bisa dituangkan kapanpun dan dimanapun, tidak hanya sebatas tindakan dan lain-lain. Nah, ini merdeka berpikir yang ditunjukkan oleh Tan Malaka mungkin bisa dianggap berbahaya pada zamannya, tapi balik lagi, kita sebelum berbicara soal politik, kita harus merdeka dulu dalam berpikir. Nah, kalau seandainya kita masih terbelenggu dalam logika mistik yang sempat disebutkan di buku Madilognya, sebenarnya rakyat Indonesia ini kan seperti legowo ya kalau pada saat dijajah gitu. Maksudnya ya udah tunggu nanti juga selesai kok penjajahannya, ya udah mau gimana lagi, ini udah nasib kita ya. Kita nggak bisa berpikir seperti itu sebenarnya. Jadi ya kalau kita menginginkan sesuatu yang besar, ya usaha kita juga harus besar, nggak bisa kecil. Contoh kalau kita menginginkan kemerdekaan, ya kita nggak bisa diam diri aja, memang harus dilawan. Kalau tidak dilawan ya tidak akan merdeka. Kalau aku mandangnya gitu ya, dari sudut pandang Tan Malaka yang dianggap berbahaya. Tapi sebenarnya balik lagi, secara konsep perjalanan Tan Malaka tentang perpolitikan yang memang cukup menarik dibahas, di mana beliau waktu itu pernah masuk di dalam Kongres Komintern keempat di Uni Soviet kalau tidak salah. Di sana beliau menyatakan strategi politik yang cukup cemerlang. Waktu itu dia menginisiasi tentang strategi politik bahwa komunis harus bersatu dengan Serikat Islam, karena pada saat itu jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Islam itu sangat banyak dan mungkin bisa dijadikan alat perjuangan untuk merebut kemerdekaan bersama gitu. Jadi menurutku kalau seandainya kita sama satu tujuan untuk merebut kemerdekaan yang 100%, ya kita kesampingan dulu sudut pandang masing-masing. Intinya kita satu visi aja, ya udah kita merdeka aja dulu kayak gitu. Jadi menurutku ini bukan nggak terlalu, malah tidak berbahaya ya, karena kan kita juga tahu bahwa siapa sih yang nggak mau merdeka gitu. Yeah. Jadi ya itu, Tan Malaka ini merebut kemerdekaan dengan totalitasnya dia gitu, dengan sungguh-sungguh sampai-sampai dia melupakan dirinya sendiri bahwa dia tuh belum menikah gitu sampai akhir hayatnya. Wow. Dia pernah berkata bahwa kenapa kamu tidak menikah? Dia tuh menjawab 70.000 anak bangsa itu adalah anak-anak saya. Nah, makanya di situ dia melebihkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dia. Apakah itu berbahaya? Nah, kalau menurut saya tidak gitu, karena ya konsep pemikirannya Tan Malaka ini sangat berbeda dan sangat inspiratif gitu untuk pada saat itu dan juga untuk sekarang. Mungkin kalau dibilang berbahaya atau tidak,
menurutku tidak terlalu bahaya. Kenapa dia tidak mau kooperatif dengan Belanda, tidak mau kooperatif dengan Jepang? Ya karena memang dia menginginkan merdeka yang 100%. Seperti itu kalau menurutku. Ya, kenapa dia dulu dianggap kontroversi? Mungkin karena memang bangsa kita yang tidak sejalan dengan pemikiran Tan. Padahal apa yang Tan upayakan, perjuangkan, yaitu untuk menyelamatkan anak-anak dan bangsa itu sendiri pada saat itu gitu. Sehingga dia bahkan dia menyampingkan gini, kebahagiaan dia sendiri dengan dia nggak berpikir bahwa itu bahagia atau enggak. Yang penting bangsaku selamat kayak gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, era sekarang tuh hampir-hampir mirip gitu. Maksudnya nggak mirip 100% gitu, dimana Tan Malaka ditangkap. Terus kalau sekarang kan kebanyakan aktivis tuh direpresif ya, malah dijerat dengan undang-undang itu sendiri, seperti yang kemarin terjadi di LBH Bali ketika membela mahasiswa Papua gitu. Kalau menurut Zidni nih, layak nggak sih seorang individu ketika mereka berpendapat dan kontras dengan pemerintah itu dipidana gitu? Padahal dia memperjuangkan kebenaran gitu kan, sebenarnya apa yang terjadi gitu. Nah, kalau berbicara persoalan represif aparat terhadap gerakan, sebenarnya itu sebuah hal yang salah ya, karena di dalam sebuah gerakan itu kan kita menginginkan sebuah pembaharuan yang baik gitu. Nah, kalau seandainya kita ingin berbuat baik tapi kita dihadang, nah itu yang bermasalah sebenarnya. Kondisi kita sekarang memang cukup prihatin ya, dimana kita ingin bergerak pun susah, ditambah lagi di masa pandemi ini, jangankan kita mau aksi massa, kita bagi-bagi nasi aja itu bisa ditangkap kan gitu. Iya. Secara konsep sosial kan kita ingin memberi dampak kepada orang lain untuk saling membantu dan saling solidaritas antar masyarakat untuk memberi makan gitu, tapi malah itu yang dibenturkan. Dan menurutku itu adalah hal yang nggak perlu sih, karena memang kita bergerak atas dasar kemanusiaan, bukan untuk berdasarkan politik gitu. Ya kita menganggap teman-teman kita, saudara kita yang tidak bisa makan, ya itu adalah kondisi yang bahaya gitu, karena memang kalau kita berbicara dari konsep hak asasi manusia, yang pertama paling atas itu kan hak untuk hidup gitu. Kalau dia tidak hidup ya tidak ada hak asasi manusia. Kayak gitu. Jadi ya hak asasi manusia itu kan memang sudah ada sejak di dalam kandungan gitu, hak untuk hidup. Nah, tambah lagi sekarang hak untuk menyampaikan pendapat malah direpresif dan malah ditambahkan dengan batasan-batasan yang menurut saya tidak perlu gitu, dengan aturan-aturan yang cukup kontroversi apalagi sih kalau menurutku. Nah, itu adalah situasi yang sangat prihatin ya kalau saat ini, apalagi kalau kita lihat di sebelum kemerdekaan itu semangat-semangat kaum muda, semangat-semangat anak bangsa ingin membawa perubahan itu memang benar-benar semangat yang totalitas, bukan semangat yang emang ingin mencari panggung atau ingin mencari nama gitu. Tapi memang dia berjuang atas dasar kemanusiaan, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, itu sih kalau menurutku suatu hal yang sangat disayangkan ya situasi hari ini, di mana kita ingin bersuara pun susah gitu. Karena memang ada batasan-batasan yang tidak diperbolehkan secara undang-undang. Ya, jadi nggak seharusnya ya ketika kita berpendapat ataupun menyampaikan sesuatu di depan umum yang bertentangan dengan pemerintah misalnya, itu harus direpresi dan segala macam gitu. Soalnya karena kebebasan kita itu juga termasuk dalam hak kita gitu, dan sudah diatur dalam undang-undang. Ruang demokrasi itu tidak seharusnya disempitkan gitu ya. Nah, yang terakhir nih, kalau menurut Zidni nih, pesan apa gitu atau karakter apa yang bisa kita contoh dari sosok Tan Malaka itu sendiri gitu. Terus gimana sih cara generasi sekarang biar mereka tuh nggak lupa sama pahlawan yang seperti Tan Malaka itu gitu. Oke, kalau karakter yang menarik ya dari Tan Malaka ini, berbicara persoalan berpegang teguh pada idealisme sih. Tan Malaka juga pernah bilang bahwa idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh anak muda. Nah, itulah adalah itu sangat terkenal, gitu, sangat booming lah di kalangan mahasiswa. Nah, bagaimana cara Tan Malaka berpegang teguh pada idealismenya itu tergantung kita juga, apakah kita mau bergerak atau tidak. Nah, itu adalah salah satu karakter yang unik memang menurutku dari Tan Malaka, di mana dia bisa berpegang teguh pada pendirian, tetap kuat walaupun dihadapkan dengan beberapa rintangan, situasi dirinya sendiri yang hampir setengah hidupnya itu dihabiskan di dalam masa pelarian gitu, di masa pengasingan. Nah, di situ adalah berpegang teguh pada pendirian idealisme sih menurutku yang patut dicontoh untuk anak-anak sekarang gitu. Karena memang kita sangat susah mencari sosok Tan Malaka yang baru gitu untuk era sekarang, tapi memang kalau persoalan idealisme
Ya, saya sangat sepakat sih yang bisa dicontoh oleh anak-anak sekarang bagaimana kita berpegang teguh pada idealisme kita, sama seperti Tan Malaka yang memiliki idealisme untuk terus berjuang tanpa memikirkan dirinya sendiri, malah yang dia pikirkan untuk kebahagiaan orang lain lah, seperti itu. Jadi idealisme itu sih yang sangat inspiratif menurutku di karakter Tan Malaka ini yang patut untuk dicontoh. Oke, jadi karakter dia yang sangat gigih gitu ya dan berpegang teguh pada pendiriannya gitu untuk memperjuangkan ataupun melihat orang di sekitarnya itu juga menerima hak yang sama, tidak ditindas dan lain sebagainya. Itu semangat yang harus kita bawa sekarang gitu ya kan. Oke, nah karena udah lama juga nih kita berbincang, sebelum menutup aku pengen deh ngasih suatu quotes yang terkenal dari Tan Malaka. Gini bunyinya, ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi. Nah, mudah-mudahan nih apa yang udah kita bahas di sini dan buku yang udah kita bedah di sini bisa menambah ilmu dan kebermanfaatan lainnya bagi kita semua. Dan tak lupa juga aku ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk membagi ilmu dan juga kepada seluruh panitia yang telah menyukseskan podcast ini. Oh ya guys, jangan lupa untuk share podcast ini ya dan nantikan episode lain yang gak kalah menariknya. Aku Serina Brenda sebagai moderator, pamit undur diri dan sampai jumpa.